Hai, selamat datang kembali di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan masih menjelaskan materi aljabar abstrak, yaitu adalah materi direct product groups atau perkenalan langsung pada groups ya. Oke, kita akan lihat, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like dan subscribe ya videonya ya. Oke, thank you. Kita lihat dulu yang pertama adalah definisi. Pergantian Cartesius dari himpunan S1, S2 sampai Sn, inilah himpunan semua N anggota ya. Itu si A1, A2, AN. Di mana apa sih A1, A2, A sampai AN ini? Ini adalah elemen dari CSI. Oke, CSI dari S1, S2 ini himpunan dari semua N anggota ini ya. Nah, maka perkalian ini bisa kita notasikan dengan S1 dikali dengan S2 dikali dengan S3 sampai dengan Sn. Atau boleh kita buatkan dalam lambang seperti ini ya. Cartesian product dari SI, Cartesian product dari SI mulai I sama N1 sampai dengan N. Oke, kita lihat dulu teoremanya. Diberikan G1, G2, Gn merupakan grup. Perhatikan inilah sebuah grup ya. Untuk A1, A2 sampai AN dikali dengan B1 kali B2 sampai Bn. Ini pada perkalian Cartesius ya. Cartesian product mulai I sampai N, mulai I sampai 1 sampai N dari GI. Maka di sini perkalian Cartesius ini adalah sebuah grup pada operasi perkalian langsung ya di grup GI. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini adalah perkalian produk Cartesian produknya juga adalah itu adalah sebuah grup, maka kita akan tunjukkan apakah dia yang pertama itu sifat-sifat grup, apakah dia tertutup, asosiatif, dan memiliki identitas, dan inverse-nya memiliki inverse di grup ini ya, di grup Cartesian product yang ini tadi. Oke, kita lihat yang pertama, pembuktian yang pertama kita lihat apakah dia tertutup. Nah, untuk setiap AI elemen dari si GI, BI elemen dari si GI, maka AI kali BI itu adalah elemen si GI. Atau boleh kita tuliskan AI kali BI, A1 kali B1, A2 kali B2, A3 kali B3 sampai dengan AN kali dengan AN. I-nya dimulai dari 1 ya. Nah, ini pasti elemen dari si GI. Ya, hasilnya nanti pasti perkalian produk tadi ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan lihat apakah dia asosiatif. Nah, kita lihat dulu tadi kita buatkan A1, A2, AN dikali dengan B1, B2, AN. Nah, ini di dalam kurung C1 ya. Jadi yang asosiatif yang ini dulu. Kita buatkan di sini. Sorry ini ya. Oke. Nah, kita operasikan dulu yang pertama yang di sini. Jadi boleh kita tuliskan ini nanti menjadi A1 dikali gitu ya. A1 di A2 AN dikali dengan yang ini. Kita kalikan dulu yang ini B1C1, B2C2 sampai dengan BNCN. Oke, kemudian yang ini kita kalikan lagi. Maka ini boleh kita tuliskan hasilnya ini nanti kan jadi A1B1C1, A2B2C2. Nah, ini kita karena perkalian maka menggunakan memiliki sifat asosiatif ya. Ini kita bisa tuliskan menjadi A1B1 dalam kurung kali dengan C1 ya. Nah, sampai seterusnya A2, B2, C2 sampai seterusnya. Nah, ini bisa kita buatkan lagi menjadi A1, B1, A2, B2 sampai dengan ANBN dikali dengan C1, C2 sampai Cn. Atau kalau kita mau tuliskan ini bisa dalam bentuk A1, A2, N dalam kurung yang ini ya. Berarti boleh kita tuliskan dalam bentuk ini. Ini berarti ini kita pecah, ini bisa menjadi perkalian ini. Oke, maka dari sini A1, A2 sampai dengan N dikali ini dalam kurung ini ternyata sama juga dengan A1, A2 dalam kurung A1, A2, AN, B1, B2, BN, nah dikalikan dengan C1, C2, Cn. Ya, nah berarti di sini dipenuhi sifat asosiatif. Nah, identitasnya apa? Identitas itu adalah perkalian dari E1, E2, E3 sampai En. Ya, itu identitas di GI. Oke, itulah identitas dari si E sama dengan E1, E2 sampai En. Ini adalah perkalian identitas dalamnya juga kan pasti elemen
identitas di GI juga ya. Cartesian product dari I sama yang 1 mulai sama yang 1 sampai dengan N dari GI. Nah, kita lihat inverse-nya, maka inverse dari A1, A2 sampai AN inilah A1 inverse, A2 inverse. Nah, ini juga adalah elemen dari Cartesian product dari I sampai mulai 1 sampai N dari si GI. Nah, karena keempat sifat grup dipenuhi, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah Cartesian product itu adalah sebuah grup ya. Oke, kita akan buat contohnya. Contoh, tentukan Z2 dikali Z3. Periksa apakah dia merupakan grup siklik. Oke, kita perhatikan dulu. Kalau Z2 kali Z3, Z2 itu kan pada operasi penjumlahan modulo 2, berarti ini adalah 0, 1. Kalau Z3 berarti adalah 0, 1, dan 2. Kita mau lihat apakah dia grup siklik ya. Nah, kita lihat dulu kalau Z2 dikali Z3 ini berarti kita buat operasikan ya 0, 0, 01, 02, kemudian 10, 11 sama 12. Ya, itulah dia hasilnya Z2, Z3 itulah pasangan berurut dari A. Pasangan berurut AB di mana A elemen Z2 dan B elemen Z3. Ya, bisa kita tuliskan tadi yang ini 0, 0, 01, 02 dan seterusnya ya. Nah, artinya di sini 1 ini adalah elemen dari Z2 dan Z3. Jadi kalau kita buatkan N itu elemen, kita kalikan bilangan bulat, setiap bilangan bulat ke 1 misalnya kita ambil elemen dari sini ya. Oke, apakah dia akan kembali ke si himpunan Z2 kali Z3? Ya, N itu apa? N itu adalah bilangan bulat ya. Nah, kalau kita buatkan misalnya kita ambil berarti adalah 1 N itu berarti 1 2 3 gitu ya. N1 dari 1 kita periksa, kita ambil dulu si 1 apakah dia punya generator atau bukan. Oke, kita ambil si 1 kita periksa apakah dia jadi generator, kita cek ya. 1 berarti adalah 1 Oke, kemudian 1 kali 1 2 ini 1 2 kali 1 3 kali 1 4 apa tadi sih 1 2 3 4 ini adalah bilangan bulat ya. Kita periksa sampai sebanyak berapa? 6 karena ini himpunan semuanya ada 6 ya. 1 kemudian 5 kali 1 6 kali 1 Oke, kita bisa buatkan di sini 2 kali 1 berarti lah 2 kali 1 ya 2 ya. Kalau di Z2 berarti lah 0. Di Z3 2. Oke, berarti 3,3 ya. Di Z2 3 itu berarti 1. Di Z3 berarti adalah 0. Kalau 4 di Z2 itu adalah 0, 4 di Z3 itu adalah 1. Oke, kalau 5 di Z2, ini Z2 ya. 5 di Z2 itu adalah 1. 5 dikali 1,1 artinya 1,1 ditambah 1,1 tambah 1,1 tambah 1,1 gitu ya. Karena kita buat untuk tadi operasinya kan operasi pada penjumlahan ya. Jadi kalau kita mau periksa dia sikliknya berarti adalah N kali A gitu ya. Si A itulah himpunan dari si grup tadi ya. Si A itu elemen dari si grup tadi. Oke, 5 berarti 1,1 tambah dengan 1,1 sampai 5 kali. Berarti ini 5,5 lah ya. 5,5 di Z3. Z2 adalah 1 di Z3 itu berarti adalah 2. Oke, 6. 6,6. 6 di Z2 berarti adalah 0. Di Z3 adalah 0. Nah, dari sini apakah dia akan mengembalikan ke grup Z2 kali Z3? Periksa 0, 0 ada. Kemudian 01-nya ada. Kemudian 02-nya ada. 10 ada ya. 10. Kemudian 11 ada 11 ya. Kemudian 12 itu ada di sini. Nah, ternyata dari sini boleh kita tuliskan bahwa 11 itulah generator dari Z2 kali Z3. Maka boleh kita buatkan Z2 kali Z3 itu adalah siklik. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi teorema selanjutnya. Dari sini grup Zm kali Zn siklik dan isomorfik ke Zmn jika dan hanya jika M dan N itu relatif prima atau GCD dari si M dan si N itu adalah 1. Nah, kalau tadi kita buatkan di situ, jadi maksudnya gini, kalau ZM
kali N itu semakin banyak, kita hanya periksa kalau itu isomorfik gitu ya. Kalau itu adalah siklik, maka si M dan si N itu harus relatif prima atau GCD-nya sama yang satu. Contoh di atas tadi kan Z2 dengan Z3 itu adalah siklik ya. Jadi kita nggak harus cek satu-satu lagi. Ya, kita hanya cek apakah M dan N-nya itu prima. Sorry, iya, saling prima lah ya. Relatif prima ya. Kalau GCD-nya sama yang satu. Nah, kalau ini berarti adalah siklik. Jadi kalau ada nanti, apakah ini Zn dikali Zm adalah siklik? Nah, kita tinggal cek aja apakah dia relatif prima. Oke, dengan teorema itu ya, tapi sebelumnya kita buktikan dulu apakah teorema itu berlaku secara umum ya. Oke, misalnya AB itu elemen dari Zm kali Zn. Nah, di sini order dari A di Zm itu kan di Zm itu membagi M. Ya, dan order dari B di Zm itu juga membagi si N. Nah, kalau K itu perhatikan di sini K itu kan perkalian atau LCM dari si Mn. Maka K itu K kali A, B itu nanti sama dengan 0,0 ya di identitas itu ya. Jika LCM M dan N tidak sama dengan Mn. Ya, kalau untuk K kali A, B, si A itu apa tadi? Elemen dari Z, si M ya. A itu berarti M, si B itu adalah N yang berorder, B itu ada di N, di ZN ya, berorder N. Oke. Nah, LCM-nya berarti kalau K kali AB sama dengan 0,0 identitas tadi, maka LCM dari CMN itu tidak sama dengan hasil kalinya. Atau jika GCD CMN tidak sama 1, maka kita buatkan di sini bahwa M kali N itu tidak siklik. Kita lihat kan, kita sebaliknya asumsikan bahwa GCD-nya kalau M dengan N itu adalah 1. Jadi kita bisa buatkan kita pertimbangkan elemen salah satu, jika K kali 1 sama dengan 0, maka K itu harus kelipatan dari si M dan N. Ya, jadi kalau misalnya K dikali 1, supaya akan mengembalikan ke 0,0, maka K itu harus kelipatan si M dan si N. Ya, kelipatan si M dan si N. Ini M, N. Ya, supaya 0,0 artinya contoh kalau 2 tadi, 2 berarti 4, 6, 8 seterusnya ya. Berarti dari sini supaya menghasilkan ini 0,0 K kali 1,1 sama yang 0,0, maka di sini si K ini adalah pasti adalah kelipatan dari si M dan si N. Artinya LCM M dan N ini adalah pembagi dari K. Nah, karena GCD-nya si M dan N sama yang 1, maka LCM si MN itu berarti sama yang MN. Sehingga order ya dari pembangkit satu ini sama dengan MN. Ini sama dengan order dari si ZM dikali dengan ZN. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ZM kali ZN itu adalah isomorfik terhadap ZMN. Ya, terbukti ya. Jadi kita udah bisa langsung gunakan teorema yang di atas tadi. Kalau misalnya ZM dikali dengan ZN siklik dan isomorfik ke ZMN, kalau jika dan hanya jika M dan N-nya relatif prima ya, atau GCD-nya sama yang 1. Nah, akibatnya boleh kita tuliskan di sini grup Cartesian product mulai dari I sampai dengan N dari ZMI ini adalah siklik dan isomorfik ke ZM1, M2, Mn. Nah, ini jika dan hanya jika MI untuk I-nya mulai 1 sampai 2, oke, sampai dengan 1, 2 sampai dengan N, di mana GCD 2 diantara itu adalah 1. Jadi kalau tadi ada 2, kalau GCD-nya 1 ya. Tapi kalau misalnya sampai dengan ZM1, M2, Mn gitu ya, dari Cartesian product dari I mulai 1 sampai dengan N dari ZMI, maka dia akan siklik dan isomorfik kalau 2 diantara itu, oke, si MI itu berarti M1, M2, Mn, 2 diantaranya adalah GCD-nya adalah 1. Oke, contoh. Kita buatkan. Nah, contoh grup Z30 isomorfik ke Z2, Z3, Z5. Nah, GCD dari salah satu, 2 diantaranya aja ya. Kalau mau semua juga boleh berarti. 2 dengan 3 GCD-nya 1 ya. 3 dengan 5 juga 2, 3, 5 GCD-nya 1. Maka Z30 isomorfik ke sini. Z2, Z3, Z5. Nah, juga ke Z6 dengan Z5. Z30 ini isomorfik juga ke Z6 dengan Z5. Tadi kita dengan menggunakan corollary tadi ya.
Nah, ini Z30 juga isomorfik terhadap Z2 dikali dengan Z15 karena GCD 2 dengan 15 itu adalah 1. Oke, nah grup Z12, 21 isomorfik juga ke Z84 dengan 3 karena GCD-nya ini adalah 1 ya. 12 dengan 21 ini isomorfik juga ke Z12 kali Z7 kali Z3. Nah, GCD 1273 inilah 1 atau 127 atau 731. Nah, ini isomorfik juga dengan ke 84 Z3 ya. Nah, itu yang kita turunkan dari sini kita buatkan definisi untuk R1, R2, Rn elemen dari si N bilangan bulat positif ya. Oke, bilangan asli. LCM-nya adalah positif generator dari grup siklik dari semua perkalian RI. RI itu tadi apa? Bilangan asli ya. Sehingga grup siklik dari semua bilangan bulat dapat dibagi oleh si RI. Untuk I-nya sama dengan 1, 2, sampai N. Oke, itu definisinya. Nah, kita buatkan teorema. Teorema, misalkan A1, A2 sampai dengan N itu elemen dari Cartesian product dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari GI. Jika AI adalah order terbatas RI di GI, berarti adalah AI itu order yang terbatas ya. Dari RI di GI. Oke, maka order dari A1, A2, A sampai AN di Cartesian product I mulai 1 sampai dengan N dari GI adalah sama dengan LCM dari semua RI. Ya, apa sih tadi RI itu? Berarti adalah RI bilangan bulat. Ya, oke, bilangan bulat positif ya, N. Oke, kita lihat dulu buktinya. Nanti kalau sudah terbukti maka teorema ini bisa kita gunakan ya. Nah, misalkan A1, A2, AN pangkat K itu sama dengan A1 pangkat K, A2 pangkat K, sampai dengan AN pangkat K. Nah, dari sini bisa kita tuliskan A1 pangkat M, A2 pangkat M, AN pangkat M. Ini sama dengan identitas E1, E2, E3. Oke. Nah, jika dan hanya jika M itu kelipatan dari CRI untuk I itu sama dengan 1 sampai 1, 2 sampai N. Jika dan hanya jika LCM-nya, tadi kalau kelipatan dari si RI berarti LCM dari RI ya, atau LCM dari R1, R2 sampai Rn. Ya, bilangan bulat terkecilnya adalah LCM dari R1, R2 sampai Rn. Nah, jadi dari sini bisa kita buatkan order dari si A1, A2 sampai AN itu adalah LCM dari si R1, R2 sampai Rn. Kenapa tadi? Karena itulah kelipatannya ini ya. Berarti bisa kita buatkan bahwa terbukti ya teorema yang tadi ya. Kalau si A itu order terbatas dari si RI di G, maka order dari si A1, A2, A4, N di Cartesian product dari I sampai N dari G itu adalah sama dengan LCM dari semua RI. Ya, ini jadi LCM ya. Oke, jadi order dari A1, A2, A sampai dengan N adalah LCM dari si R1, R2 sampai Rn. Oke, contohnya kita buatkan. Oke, order dari 8, 4, 10 dalam grup Z12, Z60, Z24 kali ya, Z12 kali Z60 kali Z24. Oke, elemen 8 ini memiliki order 3 ya, karena GCD-nya dari 8, 12 ini kan sama dengan 4 ya. Jadi bisa tuliskan 12 dibagi 4 berarti sama dengan 3. Oke, jadi elemen 8 berarti ordernya itu sama dengan berarti sama dengan 3 ya. Oke, elemen 4 di Z60. Di Z60 berarti GCD dari si 4 dan 60 itu kan sama dengan 4 ya. Jadi 60 dibagi 4 berarti ada 15. Maka ordernya ada 15. Oke. Kemudian elemen 10 berarti ya. Elemen 10 berarti di Z24. Berarti ordernya GCD 10 dan 24 itu adalah 2. Berarti adalah 24 dibagi 2 berarti ada 12 ya.
Nah, ini berarti dari sini untuk LCM dari 3, 15, dan 12 ini, tadi berdasarkan teorema tadi ya, kita cuma menggunakan teorema itu, maka LCM-nya adalah 60. Maka kalau ditanyakan order dari 8, 4, 10, elemen 8, 4, 10 dalam grup Z12, Z60, Z24, berarti itu adalah 60. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Saya ucapkan terima kasih.